saya Arya sebagai narator. Dan perkenalkan juga nama saya Tri Haula sebagai narator kedua. Adegan pertama. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita pertama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Apabila dari aku dengarkan itu, aku harus segera memberitahu ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf kalau saya tidak bisa menghubungi dengan. Silakan duduk. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kita merdeka tanpa melalui PPKI? Apa maksudmu, Syahrir, berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, itu artinya sekutu akan menganggap kita buatan Jepang. Bukankah lebih baik kita memproklamasikan kemerdekaan dengan atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power? Vacuum of power? Iya, saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia berada dalam kekosongan kekuasaan. Maka ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda Hatta. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduk Pak. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak berhak atas itu. Tugas itu semua hak PPKI. Jika saya alangkah janggal jika saya menyetujui proklamasi tanpa sepengetahuan PPKI. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Mari Bung Hatta. Mari. 16 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpulah golongan muda dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Chairul Soleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
menyebarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumbuhan darah besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudah tak ada gunanya, mari. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Nobila Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan malam ini, besok akan ada rakyat yang membunuh orang-orang sebagai pro Belanda yang dicurigai seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita itu sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang. Kita tidak akan mudah bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Benar, Bung. Mari kita segerakan. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara-saudara. Saya takut apabila saya menyetujuinya akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua Ganda, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desakan mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa? Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Lalu kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanjo Subeno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami? Tentu. Kami akan mengamankan Anda semua. Untuk lembar kita pakai remaja pisau. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju kita akan dibawa ke Rengas Dengklok. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut bersama kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kita. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus ikut bersama kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, ikut bersama kami. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno.
Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda Perengas Dengklok jika anak istrinya diajak pulang. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki anak dan istri? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak sekali orang? Lihatlah, Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Dimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk membawa Bung Hatta dan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkanku? Benar, aku tidak mau berpisah dengan kalian atau anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa anak-anakku. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiwo Kyusong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Soekarno, Ihana, Fatmawati masuk ke ruangan. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatmawati dan Guntur juga. Benar. Ada apakah ini, Sare? Begini, Bung. Kami ingin Anda dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Mengapa kau mudah begitu percaya? Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak untuk sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Ada apa, Saleh? Mengapa kau ternganga seperti itu? Ada Mr. Suparjo, dia memaksa ingin masuk untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Sekarang, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat TPKI batal karena mereka tak ada, jadi saya kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pergi pulang. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Suparjo? Rapat TPKI batal karena selain itu saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu kita. Jadi berita tersebut benar adanya? Ya benar, Bung. Bukankah saya dan jadi sudah memberitahukan Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Ya, Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu. ya sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan mengikuti permintaan kalian. Bolehkah saya pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis mendengar suara kalian. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Gimana? Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih.
Sesampainya di Jakarta 16 Agustus 1945, pukul 4, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang, terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksmana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Saya akan mengatakan anak istriku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali di rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Hamid Soebarjo, Soekardi, Sayuti Melik, dan DM dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara yang sama dari dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang tepat. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, sehari semalam orang Islam sholat dan sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat, tanggal 17 Agustus 1945? Setuju, Bung. Pukul 10 tepat, bagaimana? Saya akan menyuruh Mawati untuk menjadi bendera warna putih. Tolong siapkan tiangnya. Baiklah, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi, pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pesangan, Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar berserang di depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah baru 100 tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada.
henti-hentinya. Di zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi ada hakikatnya kita tetap menyusut tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Pemusyawaratan itu telah saya sepakati dan bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Merdeka!